dari studio JTV. Inilah debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Lumajang tahun 2024. Bersama moderator kita malam ini, Pinky Daria dan Ferry Hidayat. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Dan kita ketemu lagi pada malam hari ini di sebuah acara yang sangat spesial sekali, yaitu dalam acara debat publik pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2024. Debat ini merupakan persembahan dari KPU Kabupaten Lumajang sebagai bagian penting dari proses demokrasi di Kabupaten Lumajang, di mana masyarakat Kabupaten Lumajang bisa mendengar dan tahu persis visi, misi, serta program kerja dari calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Saya Ferry Hidayat. Dan juga saya Pinky Daria, dengan bangga kami akan menjadi moderator dalam acara debat ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, di mana acara debat ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal streaming YouTube JTV dan KPU Kabupaten Lumajang. Hadirin yang kami hormati, Pilkada Kabupaten Lumajang di tahun 2024 ini diikuti oleh 2 pasangan calon bupati dan juga wakil bupati yang malam ini akan beradu visi dan juga misi, juga solusi membangun Kabupaten Lumajang. Tema debat pertama malam ini adalah memajukan daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi, inklusivitas untuk memperkokoh keberagaman dan keberbudayaan. Dan sekarang saatnya kami mengundang kedua pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Lumajang untuk memasuki studio debat. Baik, untuk itu kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang dengan nomor urut 1. Para hadirin kita sambut, inilah Toriko Haq bersama dengan Lucita Iza Rafika. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, selanjutnya pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Lumajang nomor urut 2, Insinyur Indah Amperawati MSI dan Yuda Aji Kusuma SH. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, para hadirin kami muliakan, saat ini sudah hadir para pasangan calon dari Cabub dan Cawabub Kabupaten Lumajang 2024. Selanjutnya marilah kita awali debat malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan jingle Pilkada Lumajang. Untuk itu para hadirin disilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dalam pelaksanaan debat publik pertama kali ini, KPU Kabupaten Lumajang telah menunjuk 5 orang panelis dari akademisi dan juga profesional. Mereka, sebelum kami menyebutkan, kami mohon para panelis nanti yang kami sebutkan namanya, mohon berkenan untuk berdiri. Panelis pertama adalah Dr. Jati Nugroho SH, MHum. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Jenderal Sudirman Lumajang, dan panelis kedua adalah Dr. Ciplis Gema Koriah SE MSc. Pakar ekonomi, makro, keuangan dan juga perbankan yang juga tercatat sebagai asisten profesor di Departemen Ekonomi FEB Universitas Jember. Panelis ketiga adalah Denny Antio Hartanto SSN MSN, seorang filmmaker, produser, sound recordist, yang juga dosen program studi televisi dan juga film dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Berikutnya untuk panelis keempat kita, kami mengundang kepada Bapak Arif Setiawan SIP MPS. Beliau selaku dosen program studi hubungan internasional FISIP Universitas Brawijaya. Dan dilanjutkan dengan panelis yang kelima, Bapak Asmuni Esos MAP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Setia Pembangunan Jember. Baik, hadirin, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Kepada yang terhormat Bapak Henariza Febriatmaja, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang nomor urut 1, Bapak Thorik Ulhaq dan Ibu Lusita Iza Rafika. Yang kami hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang nomor urut 2, Ibu Indah Amperawati dan Bapak Yuda Aji Kusuma. Kemudian yang kami hormati para pemimpin partai politik yang mengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Yang kami hormati jajaran Forkopimda atau yang mewakili, para ketua dan anggota KPU Provinsi yang mewakili, dan kolega saya anggota KPU Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati panelis dari beberapa akademisi yang ada di Jawa Timur, rekan-rekan sekretariat KPU Kabupaten Lumajang, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat. Malam ini, hari Senin, tanggal 21 Oktober, menjadi salah satu malam yang bersejarah bagi Kabupaten Lumajang. Untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan kampanye debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024. Masing-masing pasangan calon akan diberi kesempatan untuk memaparkan visi, misi, dan program mereka secara mendalam dengan tema memajukan daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi, dan inklusivitas untuk memperkokoh keberagaman yang berkebudayaan. Tidak hanya penting dan strategis bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga bagi pemilih yang akan memiliki kesempatan yang luas untuk memahami dan menjadikan pemaparan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati malam ini sebagai salah satu referensi penting saat menggunakan hak konstitusinya pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 27 November tahun 2024. Debat pada malam ini akan ada sesi penyampaian visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon, dan pendalaman visi, misi, program pasangan calon, serta tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Debat
yang dilaksanakan malam ini sangat strategis untuk mendukung cita-cita mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas. Perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi yang bermanfaat. Pemilih berdaulat, negara kuat, selamat menikmati debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Bapak Henariza Febriatmaja yang sudah menyampaikan pemaparannya. Dari apa yang disampaikan Ferry, ini adalah momen yang sangat penting. Tentunya bagaimana masyarakat Lumajang nantinya akan bisa lebih kenal, lebih dekat lagi dengan para calon pemimpin daerah yang akan mereka pilih nanti pada tanggal 27 November 2024. Sampai 5 tahun ke depan nantinya. Sampai dengan 5 tahun ke depan. Dan untuk itu pemirsa, sebelum memasuki sesi pemaparan visi misi, sekarang adalah saatnya kami akan mengundang kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk bergabung naik ke atas panggung kehormatan. Dan untuk itu yang pertama kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 1. Inilah Toriko Haq dan Lucita Iza Rafika. Baik, dilanjutkan dengan paslon yang berikutnya. Baik, pasangan nomor urut 2. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Insinyur Indah Ambirawati MSI dan Yuda Aji Kusuma SH. Kami persilakan bisa naik ke atas panggung. Dan saat ini untuk pasangan calon dari Kabupaten Lumajang sudah bersama dengan kita berada di atas panggung kehormatan. Dan sebelum memasuki penyampaian visi misi para pasangan calon, kita akan bersama menyimak tata tertib debat yang harus dipatuhi selama debat berlangsung. Dan berikut adalah tata tertibnya. Tata tertib untuk pasangan calon dalam acara debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024. Debat pertama dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Lumajang. Pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon saat sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema yang telah ditetapkan. Pertanyaan dan atau tanggapan yang disampaikan antar pasangan calon adalah seputar visi, misi, dan atau program yang terkait tema debat pertama. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan atau waktu yang tersedia telah habis. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat atau dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. Pasangan calon dilarang melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lainnya maupun peserta undangan acara debat. Baik, hadirin sekalian, kita memasuki sesi yang sangat penting malam hari ini, yaitu adalah penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang. Waktu yang dialokasikan untuk pemaparan visi misi ini adalah 2 menit. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon nomor urut 1. Waktu akan dihitung saat Anda memulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Lumajang yang kami cintai, Cak Torik Ningvika telah mempersiapkan program prioritas, yaitu melahirkan gratis, pelayanan kesehatan gratis, semua dapat BPJS, beasiswa kuliah 1.000 mahasiswa, 20 dokter spesialis, dan fasilitasi APBD untuk 300 bintara Polri, seragam SPP sekolah gratis, santunan kematian,
menaikkan honor guru nonib termasuk MA, penjaga sekolah dan madrasah hingga 1 juta dan percepatan P3K bagi yang mengabdi di atas 10 tahun. Bantuan PKH daerah, kartu pupuk subsidi bagi petani, memastikan air bersih di setiap rumah, melanjutkan pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan termasuk Jalan Pasirian Tempur Sari dan jalan darurat bencana, penataan kawasan perkotaan dan kawasan kota baru, melanjutkan stokpel pasir terpadu sebagai kontrol pusat SKAB dan pusat produksi olahan pasir, fasilitasi penambang pasir manual dengan alat mesin yang ramah lingkungan, menaikkan honor RT RW SKD, BPD, perangkat desa dan kader, khusus RT RW dan PBD 750 hingga 1 juta. Menjadikan Gedung Sujono sebagai Lumajang Creative Center, pembinaan olahraga usia dini, dana pengembangan pesantren, Madin, TPQ, LKSA, dan Majelis Sholawat, pemasangan Wi-Fi di ruang publik dan CCTV di daerah rawan kriminal, pengadaan mobil siaga desa dan sepeda motor desa, elektronifikasi pajak, pasir, dan digitalisasi retribusi daerah, bebas pajak PBB bagi warga miskin dan bebas pajak kafe menengah ke bawah. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kita akan lanjutkan untuk pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 2, dan sama juga seperti sebelumnya bahwa waktu akan diberikan selama 2 menit dan waktu akan berjalan pada saat Anda bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Santri ke-10, menyambung juang merengkuh masa depan. Santri adalah masa depan bangsa. Selanjutnya selamat atas dilantiknya Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wapres 2024-2029. Semoga amanah dan mampu membawa Indonesia yang jauh lebih maju. Saya Indah Amperawati dan Yuda Aji Kusuma, visi kami adalah terwujudnya Lumajang yang amanah, manusiawi, dan berkeadilan. Amanah menggambarkan komitmen pemerintah dan kepala daerah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bertindak dengan integritas dalam melaksanakan dan mengelola program pembangunan. Manusiawi, pendekatan utama dalam pembangunan yang menciptakan kondisi dalam lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Berkeadilan, komitmen melaksanakan pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan semua kelompok masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Misi mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan sistem tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, membangun lingkungan yang aman dan stabil, mewujudkan ketahanan daerah yang tangguh. Beberapa program usulan kami diantaranya dana dusun 100 juta sampai 300 juta rupiah per tahun. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan termasuk jalan tembus Pasirian Tempur Sari. Pelayanan gratis melalui Universal Health Coverage 100%. Menjamin ketersediaan pupuk subsidi, benih, dan pestisida. Semua ibu melahirkan gratis. Baik, waktu sudah habis. Baik Bapak Ibu, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kedua pasangan calon yang telah menyampaikan visi dan juga misinya. Dengan demikian sesi penyampaian visi misi telah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penajaman visi dan misi dengan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Dan untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam debat publik pertama calon Bupati Wakil Bupati Lumajang tahun 2024. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Suara masa depanmu, sukseskan Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2024.
untuk Lumajang masa depan Pilihlah kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mari kita melangkah menuju bilik suara 27 November. Golput bukan pilihan, gunakanlah hak suara Anda dengan bijak dalam Pilkada serentak tahun 2024. Ojo lali cek DPT online untuk memastikan jenengmu wis kedaftar. Mari ke TPS tanggal 27 November tahun 2024 untuk pilkada yang demokratis dan berintegritas. Baik, kami mohon kepada para hadirin yang hadir di studio untuk bisa menjaga ketertiban. Nanti kita bisa yel-yel lagi, tapi sekarang kita sudah bersiap untuk masuk dalam segmen berikutnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kembali, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan juga calon wakil bupati Lumajang tahun 2024. Pemirsa dan juga para hadirin yang ada di studio, saat ini kita memasuki segmen penajaman visi misi paslon. Pada sesi ini, para paslon mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu adalah memajukan daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi dan inklusivitas untuk memperkokoh keberagaman yang berkebudayaan. Baik, dan untuk sesi kali ini para panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lumajang akan secara langsung membacakan pertanyaan untuk para pasangan calon. Dan bisa kita saksikan bahwa ada beberapa fishbowl di mana nanti itu berisi masing-masingnya akan ada 9 amplop pertanyaan dalam kondisi tersegel yang sudah disusun oleh tim panelis dan diletakkan masing-masing dalam 3 amplop dalam kotak dengan kode A, B, dan C yang saat ini sudah berada di hadapan para panelis. Dan untuk segmen kali ini kita akan menggunakan 6 pertanyaan yang terdapat dalam kotak A dan kotak B. Jadi kotak C sementara masih kita diamkan terlebih dahulu. Sekali lagi akan digunakan adalah kotak A dan juga kotak B. Di mana untuk cabub paslon akan diberikan kesempatan untuk memilih pertanyaan yang akan dibacakan oleh panelis dalam kotak A. Lalu untuk cawabub paslon akan diberikan kesempatan memilih pertanyaan dalam kotak B. Apakah sudah dipahami? Baik, kalau begitu untuk sesi pertama kali ini kami persilahkan kepada cabub calon bupati dari paslon nomor urut 1 untuk mengambil nomor soal yang berada di fishbowl. Yang berada fishbowl A. Fishbowl A, silakan. Baik, silakan. Mohon menjaga ketertiban para hadirin, terima kasih. Baik, C. Hasilnya adalah C. C. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Taruh di bawah. Baik, dibawa kembali. Oh, Baik. di bawah, di bawah. Soalnya C. Silakan panelis. Kami persilakan buat Dr. Jati Nugroho, SHM Hum. Masih tersegel, jadi dijamin kerahasiaannya. Dipastikan masih tersegel semuanya dan dipersilakan kepada panelis untuk membacakan. Baik, begini untuk paslon nomor urut 1, pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sektor terendah jika dibandingkan dengan berbagai sektor lainnya. Data BPS Kabupaten Lumajang tahun 2023 mencatat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami laju pertumbuhan sekitar 2,47%. Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan, mencatat pertumbuhan sebesar 7,30%. Jasa perusahaan meningkat sebesar 9,80%, serta transportasi dan pergudangan
mencapai 10,39%. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor yang tertinggal tersebut supaya mempunyai keunggulan daya saing? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada panelis Dr. Jati Nugroho SHM HUM yang sudah membacakan soal. Dan untuk menjawab pertanyaan akan diberikan waktu 2 menit dan dimulai sejak Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang mempunyai progresivitas yang cukup signifikan. Tahun 2023 rata-rata 4,95%. Betul ada persoalan. Salah satunya adalah sektor pertanian. Ada berbagai masalah yang beberapa waktu lalu menjadi kendala yang sangat signifikan. Salah satu adalah kurangnya jatah distribusi pupuk yang bagi petani itu sangat dirasakan. Dan salah satunya rasa itu adalah menurunnya produktivitas. Ada di sektor yang lain, bagi petani hari ini yang tumbuh sangat baik adalah sektor pertanian bahan baku. Sektor pertanian bahan baku ini kita tahu semua, Kabupaten Lumajang adalah kabupaten yang betul-betul hari ini memiliki keunggulan untuk sektor olahan kayu. Oke, saya akan kembali ke sektor pertanian yang berbasis pangan. Karena itu ada satu fase di mana hari ini sedang tumbuh, adalah pertanian organik. Peralihan pertanian organik dari yang sebelumnya pertanian yang berbasis non-organik, hingga kemudian naik berbasis pertanian sehat, hingga kemudian melanjutkan dari pertanian sehat menjadi pertanian organik. Itu satu sisi. Nah, butuh waktu. Tapi pada proses yang akan kami lakukan selanjutnya adalah kami sudah menyiapkan kartu pupuk subsidi bagi para petani untuk supaya apa? Supaya transparan. Pertanian yang hari ini andalannya adalah petani yang bekerja keras, maka transparansi distribusi pupuk yang hari ini harus dikendalikan oleh pemerintah daerah. Betul, kita tidak bisa memproduksi pupuk, tapi kebijakan daerah untuk transparan terhadap para pengendali pupuk yang ada di bawah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan datang. Dan itu akan dilakukan oleh Ning Vika dan Cak Torik. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Dan baik hadirin dan juga semua Bapak dan Ibu sekalian dari sini. Berikutnya adalah kami mempersilahkan Cabup dari Paslon 2 untuk mengambil undian di fishbowl untuk menentukan amplop pertanyaan dalam fishbowl A. Ya, silakan. B. B. Betul? B ya? B. Baik. Baik, di bawah saja Ibu, di bawah aja. Baik, untuk itu kepada panelis Dr. Cipli Skima Khoriah SE MSc untuk bisa mengambil pertanyaannya dan dipersilakan untuk membacakan. Hadirin semua, kita saksikan bersama bahwa amplop yang dibawa oleh panelis tersegel dengan rapih dan dipersilakan untuk membacakannya. Terima kasih. Bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA dipandang salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat faktor non-ekonomi yang juga dapat mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor sosial, budaya, pola asuh anak, dan lingkungan masyarakat. Indikasi tersebut tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Lumajang yang meningkat rata-rata 1,15% dari 67,04 di tahun 2020 menjadi 69,37. Akan tetapi di tahun 2024 angka putus sekolah di Kabupaten Lumajang meningkat hingga 5.848 anak, mulai tingkat SD hingga menengah atas. Pertanyaannya adalah, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, terutama rendahnya angka partisipasi sekolah, baik dari kebijakan ekonomi dan non-ekonomi?
Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan paslon dipersilakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Strategi peningkatan IPM, salah satunya adalah peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, yang pelaksanaannya mengacu kepada 6 standar pelayanan minimal. 6 standar pelayanan minimal ini adalah hak yang harus dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan angka drop out, putus sekolah sebesar hampir kurang lebih 6.000 anak, maka kami membangun berbasis dusun. Jadi kami akan ngecek kepada wilayah-wilayah di mana angka drop out itu terjadi. Kami akan ngecek apa penyebab drop out itu. Kalau dia drop out karena lokasi rumah dan sekolah terlalu jauh, maka solusinya adalah memberikan bantuan transport gratis kepada siswa. Apakah bis sekolah? Tidak, karena bis sekolah kurang diminati. Kami akan memberikan transport ojek. Siapakah yang menjadi ojek? Orang tua dari siswa, atau pamannya atau keluarganya. Ada pendapatan bertambah dari keluarganya dan si siswa bisa sekolah. Kemudian SPP gratis menjadi harapan buat masyarakat. Tetapi SPP gratis itu memang gratis. Saat ini tidak ada SPP itu, semuanya memang gratis. Hanya yang ada adalah iuran komite sekolah. Maka kami akan ngecek ke dusun atau wilayah. Di mana drop out yang tinggi itu kita akan cek. Bagi yang ada angka drop out-nya, kita akan larang sekolah untuk menarik iuran komite. Sebagai gantinya adalah menambah dana bosda yang ada di sekolah itu. Kemudian posyandu sebagai tempat untuk monitoring kesehatan pendidikan dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari pentingnya IPM. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf, para hadirin dimohon untuk berkenan menjaga ketertiban. Dan kita lanjutkan kembali. Kalau sebelumnya 2 cabub paslon sudah menjawab pertanyaan panelis yang berada dari kotak A. Dan kali ini kesempatan kami berikan kepada calon wakil bupati dari 2 paslon untuk mengambil undian pertanyaan panelis yang terdapat dalam kotak B. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil bupati dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil undian dari fishbowl yang B. Silakan. Boleh diperlihatkan? B. B. Baik, terima kasih. Silakan untuk diletakkan. Dan untuk itu kami mohon berkenan untuk panelis berikutnya yaitu Bapak Denny Antio Hartanto, SSN, MSN untuk membacakan pertanyaan yang B dari kotak B. Dan dikasih lihat kalau amplopnya masih tersegel, jadi rahasia pertanyaan masih sangat terjaga. Silakan untuk dibuka. Revolusi industri 4.0 dalam rupa artificial intelligence, kecerdasan buatan telah mengubah banyak tatanan sosial kemasyarakatan dan tak bisa dihindari oleh siapapun. Pro dan kontra bermunculan akibat adanya kekhawatiran tergantikannya manusia oleh teknologi. Akibatnya, kemajuan teknologi informasi ini menyebabkan munculnya beragam tuntutan yang mengharuskan semua pihak beradaptasi terhadapnya. Keberadaan kecerdasan buatan ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Penggunaan artificial intelligence bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi berupa artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk peningkatan kualitas pemerintahan terutama pelayanan publik.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada panelis ketiga yaitu Bapak Denny Antio Hartanto yang sudah memberikan dan membacakan pertanyaan. Dan untuk pertanyaan tadi akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Jadi boleh dijawab oleh Cabup maupun juga oleh Cawabupnya. Dan seperti biasa waktu akan berjalan dengan durasi 2 menit dan akan berjalan saat Anda bicara. Silahkan. Strategi untuk AI adalah yang pertama optimalisasi digitalisasi layanan publik di kantor-kantor, kemudian rumah sakit dan tempat-tempat publik. Tersedianya mesin informasi digital sehingga masyarakat tidak perlu menemui petugas tetapi cukup melihat pada mesin digital di kantor-kantor publik dan di tempat-tempat publik. Kemudian yang kedua, digitalisasi pelayanan publik. Saat ini di pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sudah ada digitalisasi pelayanan publik untuk perizinan, tetapi tidak menggunakan sistem AI. Sehingga ke depan harus menggunakan sistem AI supaya lebih cepat pelayanannya dan AI bisa men-screening data secara otomatis. Termasuk untuk menghindari bertemunya pengurus izin dan petugas. Kemudian yang kedua, kami kebijakannya adalah customer service chatbot melalui AI. Jadi saat ini kalau masyarakat itu mengadu lewat akun Lapor Lumajang. Tetapi jawabannya bisa 2-3 hari karena petugas di OPD kadang terlalu sibuk. Dengan menggunakan AI, maka dalam hitungan detik mesin akan menjawab setiap pengaduan dari masyarakat, setiap kritikan dari masyarakat dan saran dari masyarakat. Ini mempercepat pelayanan publik. Kemudian seluruh digitalisasi yang ada harus diimbangi dengan sumber daya manusia. Sebab di kantor-kantor itu hanya sedikit yang memiliki programmer. Jadi setiap OPD harus memiliki minimal 2 programmer. Tetap di bawah kendali Kominfo dan Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Sekarang saatnya Cawabub dari Paslon 1 untuk mengambil undian dari Fishbowl dari pot B di tengah. Dipersilakan. C. Baik, di bawah saja. Kami persilakan kepada panelis keempat, Bapak Arief Setiawan, SIP MPS, membacakan. Dan sebelumnya ditunjukkan amplopnya bahwa kita bisa menyaksikan tertutup rapih, masih bersegel. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk dibuka. Dan nanti akan dibacakan untuk paslon nomor 1. Politik identitas menjadi masalah besar dalam pembangunan politik, ekonomi, dan kebangsaan. Penggunaan politik identitas menyebabkan kelompok rentan seringkali mendapatkan diskriminasi dan persekusi. Negara jarang hadir untuk bertindak dengan semestinya akibat jebakan populisme politik. Karena itu, inklusivitas pada sebuah kota atau kabupaten menjadi keharusan. Inklusivitas yang senantiasa berpihak kepada kelompok miskin dan marginal di suatu kota atau kabupaten dan menjadi bagian dari usaha menghapus diskriminasi dan mencegah persekusi. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk mencapai target SDGs nomor 11 terkait kota inklusif, kota kabupaten yang terbuka untuk semua pada 2030 agar ruang publik yang tersedia tidak diskriminatif. Terima kasih. Baik, terima kasih dan silakan dijawab. 2 menit dihitung dari Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, we talk about inclusive city. Jadi program Cak Thorik Dening Vika ke depan akan menata kembali Kota Lumajang, penataan ulang Kota Lumajang sehingga akses untuk semua lapisan masyarakat itu bisa diakses dengan mudah. Tentunya pengembangan ruang publik yang accessible dan juga memastikan bahwa di jalan-jalan
di Kabupaten Lumajang itu ada guiding block sehingga disabilitas itu akan tetap bisa berjalan di Kota Lumajang tanpa adanya kesusahan, dan juga memastikan jalanan itu tidak hanya mobil saja yang boleh jalan, mobil, motor, pesepeda juga akan terus akan bisa berjalan di dalam kota sehingga kota itu akan menjadi inklusif. Karena itu Cak Thorik dan Neng Vika punya program penataan perkotaan dan juga menata kota baru. Untuk apa? Kita semua hari ini paham bahwa banyak kabupaten kota yang sudah berkompetisi dengan penataan kota yang baik. Ada banyak kota-kota di daerah-daerah yang sudah tumbuh dan berkembang. Untuk apa? Supaya menjadi kota yang inklusif. Teman-teman disabilitas punya tempat. Teman-teman minoritas punya tempat. Teman-teman yang hari ini identitasnya harus dilindungi juga punya tempat. Jangan khawatir dengan identitas kita masing-masing. Manusia punya identitas. Cak Thorik dan Neng Vika punya identitas. Dan karena itu identitas itu melekat pada diri Cak Thorik. Ya, Cak Thorik orang NU, itu identitas Cak Thorik. Neng Vika orang NU, ya itu identitas Neng Vika. Kami semua menjadi bagian dari kenyataan bahwa kita punya identitas. Jangan khawatirkan soal langkah Cak Thorik untuk inklusif, untuk plural terhadap semua golongan. Alhamdulillah banyak masjid yang sudah dibangun. Pura di Ranupane sudah direhabilitasi. Menyelesaikan gereja yang hari ini sudah tuntas dari konflik lama yang tidak terselesaikan. Baik, terima kasih, waktu sudah habis. Terima kasih, semuanya mohon agak tenang. Ya baik, dan pasti kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para paslon dari Kabupaten Lumajang. Dan untuk sesi berikutnya kita masih akan ada sesi lanjutan dari penajaman visi misi. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2024. Sukseskan pilkada serentak. Om kopi om. Oh, mang aku ini perjalanan ini ketok banner wae. Tulisane pilkada serentak. Apa sih pilkada itu? Oh, pilkada toh. Ayo mbak, kasih paham Mas iki mbak. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Sopo kandidatnya? Pasangan calon Bupati Lumajang ada dua nih. Kalian bisa cari informasi visi dan misinya melalui sosial media KPU Kabupaten Lumajang. Pilkada ngono ndak ngerti bos. Sampeyan ngerti ta? Loh, sik tas aku mbek ndek kopi kan krungu ngobrolane. Tanggal 27 November tahun 2024, jangan lupa ke TPS, gunakan hak pilihmu, karena suaramu masa depan Lumajang. Baik pemirsa, kembali lagi dan tentunya kita masih bersama dalam debat publik pertama calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lumajang 2024. Baik, dan kita masih berada di segmen penajaman visi misi dengan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Di mana di sesi yang saat ini mekanismenya dan alurnya sedikit berbeda dari segmen yang sebelumnya. Dengan masih menggunakan ada 3 amplop pertanyaan dan kali ini yang digunakan adalah dari kotak C atau dari fishbowl C ini. Dan akan ditanyakan dari tim panelis dan juga moderator kepada para pasangan calon. Untuk kesempatan pertama, pasangan calon yang mendapatkan undian adalah dari yang abjad terkecil, yaitu kami persilakan dari nomor urut 2. Ya. Untuk itu. Untuk mengambil pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Baik, boleh kami perlihatkan. B. Untuk itu kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan panelis kelima yaitu Bapak Asmuni Esos MAP.
Diperlihatkan kalau amplopnya masih ada segelnya Pak. Nah dibalik, segel masih terpasang, kerahasiaan masih terjaga. Silahkan untuk dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daerah dapat melestarikan budaya mereka sambil memberdayakan pelaku budaya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk regenerasi dan pengembangan budaya di masa depan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk melestarikan dan regenerasi pelaku budaya dalam konteks pembangunan daerah? Baik, tadi pertanyaan sudah dibacakan dan untuk menjawab pertanyaan kembali kami ingatkan bahwa waktunya adalah 2 menit dan dimulai pada saat Anda berbicara. Silahkan. Pelestari budaya harus terus dikembangkan dengan cara menggandeng seni dan budayawan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan membuat event-event seni dan budaya di wilayah situs-situs agar sinergitas antara budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang saling melengkapi sehingga Kabupaten Lumajang tidak meninggalkan tingkat keluhurannya. Bagaimana Lumajang ke depan kita harus mensupport event-event seperti memfasilitasi event di sekolahan dasar maupun menengah dan bisa membuat festival di ketika Harjalu, juga bisa mengembangkan event-event dan seni tari yang hari ini berkembang yaitu topeng Kaliwungu bisa diajarkan di sekolahan maupun di acara Harjalu yang ketika kita melaksanakan pesta kita harus melibatkan semua seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Kedepan pendopo Kabupaten Lumajang harus menjadi pusat seni dan budaya. Dulu ketika saya SD, zamannya Bupati almarhum Pak Suwandi, saya berlatih karawitan, angklung di pendopo. Dan kita harus terbuka sekarang, keberagaman. Pendopo harus menjadi tempat yang terbuka bagi seluruh pegiat seni dan budaya. Setiap hari ada latihan menari di sana dan publik bisa keluar bebas masuk untuk berlatih seni dan budaya di pendopo Kabupaten Lumajang. Gamelan, hadrah, ajiduri. Baik, waktu habis, kami ucapkan terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan sekarang kita persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan, di mana untuk yang kali ini akan dibacakan oleh moderator. Baik, C ya, saya akan ambil dari kotak C. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil. Masih tersegel dengan rapih. Dan saya akan membukanya. Mohon disimak baik-baik. Sejak tingkat pendidikan dasar perlu sudah dikenalkan tentang sejarah dan budaya daerahnya untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya, sehingga akan menumbuhkan toleransi. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan juga strategi paslon untuk mengenalkan sejarah dan budaya lokal di tingkat pendidikan dasar dan juga menengah? Dipersilakan untuk menjawab dan durasi 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya tidak lagi bicara yang akan datang bagaimana. Festival Segoro Topeng Kaliwungu adalah fakta bahwa Topeng Kaliwungu sejak 2 tahun yang lalu telah diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Dan itu menjadi fakta
sekian banyak anak-anak yang ada di sekolah dasar, anak-anak yang ada di sekolah menengah pertama, juga menjadi bagian dari kolaborasi seluruh cara kita semuanya mengajarkan tentang seni dan budaya kepada anak-anak. 1000 lebih yang sekarang sudah bisa menari segoro topeng Kaliwungu. 1000 lebih sekarang anak-anak yang sudah mengerti tahu bagaimana menari tarian-tarian khas Lumajang. Dan kita semua tahu ada salah satu kesenian yang hari ini harus diintervensi total adalah kesenian Jaran Kencak. Kesenian Jaran Kencak hari ini menjadi cara berkehidupan antara seni dan budaya yang faktual di masyarakat. Ada banyak masyarakat yang dalam keseharian kegiatannya menghadirkan Jaran Kencak. Itu satu sisi. Dari sisi yang lain, bahwa toleransi hari ini betul-betul terjaga dan itu fakta di Kabupaten Lumajang. Ada banyak masyarakat dari berbagai keragaman agama yang saling menghormati, yang saling mendukung, yang saling menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Pura Mandaragiri Semeru Agung menjadi fakta. Ada banyak kebijakan lokal yang bagi masyarakat yang berbudaya menjadi bagian penting dari kehidupan yang mereka jalani. Mungkin ke depan akan menambahkan program kurikulum di sekolah berbasis budaya lokal. Karena selama ini pelajaran bahasa daerah hanya... Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan tadi dari panelis dan juga tadi ada dari moderator Ferry. Ada sisa satu pertanyaan lagi, saya yang akan memberikan pertanyaan yang menjawab seperti tadi di awal, yaitu yang mendapatkan undian untuk huruf abjad terkecil, yaitu nomor urut 2 terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan nomor urut 1. Begitu ya, boleh dijawab oleh cabubnya maupun juga cawabubnya. Baik, sisa satu pertanyaan saya ambil dari kotak C dan saya perlihatkan bahwa amplopnya masih tersegel dengan rapi. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu kali pembacaan, jadi mohon dengarkan baik-baik. Masyarakat Lumajang termasuk dalam budaya Pandalungan yang merupakan perpaduan ada suku Jawa dan Madura dengan agama mayoritas adalah Islam. Keberadaan agama minoritas misalnya agama Kristen terdapat di desa Sidomulyo, Pronojiwo, Tempursari, Kedung Rejo dan Tunjung Rejo. Desa bahasa khas Jawa serta Pegunungan Tengger, Kecamatan Senduro, terutama di daerah Ranupane, Argosari dan sekitarnya terdapat masyarakat Tengger yang memiliki bahasa khas dan beragama Hindu. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk menciptakan Lumajang sebagai kabupaten bermartabat dalam mengembangkan budaya toleransi dan bagaimana upaya pelestarian cagar budaya di tengah keberagaman budaya. Dan sama seperti sebelumnya bahwa waktu adalah 2 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Saya. 2 dulu. Nomor urut 2. Kabupaten Lumajang memiliki histori yang panjang, didirikan oleh Nararia Kirana, diperkokoh oleh Arya Wiraraja yang membangun kejayaan Lamajang Tiganjuru, juga di berbagai suku budaya di Lumajang, suku budaya Madura, suku budaya Jawa Majapahit, suku Jawa Mataraman, dan hari ini berkembang pesat bisa dilihat dengan suku budaya yang ada di Tengger yang hari ini melaksanakan keragaman dalam budaya Karo baik masyarakat Hindu maupun Muslim. Dengan demikian kita harus melakukan langkah konkret untuk bagaimana mensupport event-event multikultural dalam melaksanakan dan mengundang seluruh elemen masyarakat yang hari ini beragam agama baik Islam, Hindu maupun Kristen, Hindu, Kristen, Katolik dan Hindu yang hari ini bersama-sama mewarnai kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan
kehidupan di Kabupaten Lumajang. Inilah aset yang tak terhingga di Kabupaten Lumajang. Maka kita sebagai pelestari cagar budaya merupakan aset bagi tumbuhnya nilai-nilai kebangsaan di Lumajang. Terdapat puluhan situs yang ada di Kabupaten Lumajang yang tersebar di 15 kecamatan. Yang contohnya hari ini di situs Biting di Kecamatan Sukodono, juga situs Baselo Gending yang ada di Senduro. Kita harus memberi anggaran yang memadai dalam merawat dan memperkuat cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Masih ada waktu? Cukup ya? Masih ada. Baik. Waktu sudah habis. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Kembali diberikan durasi waktu 2 menit dan dimulai saat Anda bicara. Silakan. Oke, terima kasih. Tengger itu bukan agama, Mbak. Jadi tidak semua masyarakat Tengger yang ada di Kabupaten Lumajang itu beragama Hindu. Tengger itu suku dan banyak masyarakat Tengger yang juga beragama Muslim. Nah, itu sebagai koreksi supaya kita paham semua terkait dengan konstruksi bagaimana ke depan mengelola kesukuan dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lumajang. Cak Torik Neng Vika berkeinginan untuk supaya 1 tahun itu ada event budaya yang sudah pasti bisa dilaksanakan dan setiap tahun itu orang mengerti, oh iya tahun ini kapan ada event budaya yang harus kami tahu dan harus kami datang. Sehingga dalam perspektif tata kelola bagaimana menjaga kebudayaan itu tetap tumbuh, bagaimana seluruh atensi terhadap bagaimana berkehidupan kebudayaan itu bisa terkelola dengan baik. Nah, itu yang harus diintervensi oleh pemerintah. Cak Torik dan Vika ke depan juga akan melakukan promosi besar-besaran terhadap warisan budaya lokal di Kabupaten Lumajang yang selama ini memang belum terangkat, belum banyak yang tahu bahwa adanya contoh Pura Mandaragiri itu pura tertua dan juga adanya masyarakat Tengger dan sebagainya. Warisan budaya lokal di Kabupaten Lumajang sangat banyak, sangat kaya. Namun banyak masyarakat Indonesia bahkan di luar Indonesia itu yang tidak tahu. Kita sama-sama tahu bahwa kalau bule itu datang ke Bali, dia suka experience-nya, dia suka mempelajari tentang wisata budaya. Nah, itu bisa kita lakukan, kita promosi di media sosial dengan mungkin mengajak influencer, kita bisa mengajak influencer yang terkenal di Indonesia untuk mempromosikan warisan budaya di Kabupaten Lumajang, sehingga warisan budaya lokal di Kabupaten Lumajang itu mendunia, sehingga banyak juga yang datang Kabupaten Lumajang untuk mempelajari wisata lokal di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk tenang semuanya. Dan semakin seru perdebatan malam hari ini dan tuntas sudah untuk segmen ketiga, sesi penajaman visi misi pasangan calon dengan menjawab pertanyaan panelis. Selanjutnya kita akan menuju segmen berikutnya di mana pasangan calon akan saling tanya jawab disertai dengan sanggahan. Tetaplah bersama kami, debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Lumajang tahun 2024 akan kembali sesaat lagi. Suara masa depan, sukseskan Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2024. Untuk Lumajang masa depan Pilihlah kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mari kita melangkah menuju bilik suara 27 November. Golput bukan pilihan, gunakanlah hak suara Anda dengan bijak dalam Pilkada serentak tahun 2024. Ojo lali cek DPT online untuk memastikan jenengmu wis kedaftar. Mari ke TPS tanggal 27 November tahun 2024 untuk Pilkada yang demokratis dan berintegritas.
Baik, terima kasih Anda masih mengikuti debat publik pertama calon bupati dan juga wakil bupati Lumajang tahun 2024. Kita telah masuk di segmen tanya jawab antar pasangan calon yang disertai tanggapan. Dan pada segmen ini masing-masing calon akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan pertanyaan satu sama lainnya. Di mana pertanyaan harus sesuai dengan tema dari debat, yakni memajukan daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi dan inklusivitas untuk memperkokoh keberagaman dan berkebudayaan, kesejahteraan masyarakat, inovasi dan inklusivitas untuk memperkokoh keberagaman yang berkebudayaan. Baik, dan sesuai dengan pada saat kita sudah mengambil undian dari abjad terkecil, seperti demikian juga yang akan dilakukan dalam segmen kali ini. Tapi ada beberapa note yang harus kami ingatkan terlebih dahulu, di mana para paslon dilarang mengeluarkan pertanyaan personal atau menggunakan istilah tidak lazim dan juga istilah dalam bahasa asing. Dan apabila tetap digunakan, maka harus dijelaskan bagaimana makna dan maksud dari pertanyaan tersebut. Dan untuk itu, untuk durasi paslon bertanya adalah 1 menit. Durasi paslon menjawab adalah 2 menit. Dan kemudian durasi paslon menanggapi adalah 1 menit 30 detik. Lalu paslon menjawab lagi dengan 1 menit 30 detik. Sudah dipahami para pasangan calon? Baik, kalau begitu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk segmen kali ini pertanyaan akan pertama kali diberikan oleh pasangan calon yang tadi mendapatkan undian dengan abjad terkecil yaitu nomor urut 2. Waktunya 1 menit sejak Anda bicara. Silahkan. Cak Torik dan Neng Lusita, penggunaan teknologi informasi saat ini semakin meningkat termasuk dalam menjalankan pemerintahan daerah. Digitalisasi sistem pelayanan publik, sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi daerah harus ditingkatkan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel. Tapi pada kenyataannya, walaupun teknologi dan informasi telah digunakan, masih terbuka peluang oknum untuk melakukan korupsi. Contohnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Menurut Cak Torik dan Neng Lusita, bagaimana seharusnya pemerintah daerah itu benar-benar berjalan agar penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi membawa perubahan yang baik, tidak malah dimanfaatkan mempermudah oknum untuk melakukan korupsi. Baik, dipersilakan untuk menjawab 2 menit dari mulai Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Pastinya digitalisasi itu memang sudah pasti dan ke depan akan semakin upgrade, akan semakin update dan mengurangi juga peluang untuk dicurangi. Semakin lama semakin kompleks dan juga semakin canggih. Saya rasa ke depan akan semakin tidak bisa dicurangi dan selain itu mungkin juga kami akan melakukan peningkatan SDM juga, itu yang paling penting. Cak, mungkin menambahkan? Kepemimpinan yang akan datang, Cak Torik dan Ninvika berkomitmen, kita minta pendampingan KPK dalam semua proses pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Cak Torik dan Ninvika berkomitmen untuk memaksimalkan seluruh proses yang menjadikan sistem ini betul-betul kontrol, ya itu akan kami optimalkan. Salah satunya adalah konsep katalogisasi. Konsep katalogisasi ini hari ini terus berkembang, hari ini terus tumbuh, hari ini terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua sistem di banyak kabupaten kota untuk meminimalisir berbagai persoalan yang ada di belakang hari. Nah, katalogisasi ini yang nanti akan kita urai detail dan hari ini sudah berjalan di akhir tahun 2023 dan itu menjadi sistem yang terukur untuk mencegah berbagai oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Baik.
Kembali kami mohon berkenan, kami ingatkan mohon berkenan para hadirin agar para pasangan calon ini bisa memberikan opininya, memberikan visi misinya dengan optimal dan tidak terganggu konsentrasinya baik dari yang diberikan yel-yel maupun juga dari yang satunya. Jadi sekali lagi kami mohon sekali lagi berkenan untuk menjaga ketertiban pada saat kita melaksanakan acara debat malam hari ini. Dan tadi untuk nomor urut 1 sudah memberikan jawaban. Berikutnya untuk menanggapi kami persilahkan dari paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit 30 detik dan dimulai sejak Anda berbicara. Saya sepakat, the man behind the gun. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, karakter user atau SDM tetap menentukan. Kalau digunakan oleh orang bermasalah, maka hasilnya tetap bermasalah dan buruk. Kami berkomitmen apabila kami diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan accountable serta inklusif. Oleh karena itu, kami menawarkan dana dusun agar masyarakat di desa diajak mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring evaluasi. Selama ini kacamata pembangunan selalu berada di kabupaten. Tapi kali ini semua dusun akan bergerak untuk merencanakan sendiri, melaksanakan dan memonitoring serta evaluasi. Mudah-mudahan dari dusun akan terbangun Kabupaten Lumajang yang jauh lebih baik, jauh lebih maju. Kami juga menawarkan beberapa hal soal perizinan yang mudah dan murah, kemudian mendirikan balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas SDM, baik kualitas SDM masyarakat maupun kualitas SDM birokras. Baik, waktu habis. Tenang semuanya ya. Nanti akan ada waktunya kita bisa yel-yel dan juga memberikan dukungan kepada pasangan calon yang kita dukung. Tapi kami sekali lagi mohon berkenan untuk menjaga ketertiban. Berikutnya silahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dari tanggapan dan waktunya sama 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda bicara. Silahkan. Ya betul, semua yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, terhadap siapa yang harus melakukan monitoring, siapa yang harus melakukan evaluasi. Nah, karena itu sistem harus berjalan. Untuk apa? Untuk supaya tidak hanya pada posisi menyalahkan oknum, tapi sistem yang ada di pemerintahan betul-betul transparan dan terbuka. Kenapa Cak Thorik berkeinginan untuk pemerintahan yang akan datang didampingi KPK? Karena di sana ada divisi pencegahan. Supaya apa? Supaya cara pandang ke depan, mulai dari sistem yang harus dibangun, mulai dari siapa yang harus bertindak, siapa yang melakukan evaluasi, siapa yang akan melakukan kontrol, itu terpantau dari semua sistem yang nanti akan kita bangun. Karena itu, salah satu sistem katalogisasi bagi kami adalah sistem yang hari ini sudah tumbuh dan berkembang. Kementerian Pan-RB sudah memulai dengan konsep itu yang menjadi bagian tak terpisahkan. Supaya apa? Supaya transparansi itu betul-betul terjadi. Sehingga tidak ada suudon, tidak ada oknum ini salah karena kebencian, tidak ada oknum ini salah karena prasangka buruk, tidak ada menyalahkan orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa? Itulah karena sistem yang nanti akan kita bangun lebih transparan, lebih terbuka untuk pelayanan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan dan waktunya untuk memberikan pertanyaan adalah 1 menit yang akan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya ke Mas Yuda mungkin, bagaimana strategi Mas Yuda dalam menghadapi inflasi di Kabupaten Lumajang agar tidak menghambat pertumbuhan PDRB, yaitu produk domestik regional bruto, terutama dalam sektor unggulan. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup, masih baik. Waktu?
Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup. Itulah tadi adalah pertanyaan yang jelas. sudah Pertanyaannya sudah jelas dan sangat jelas. Pertanyaan disampaikan oleh pasangan calon dengan nomor urut 1 Itu yang bisik-bisik. akan dijawab oleh pasangan calon dengan nomor urut 2. Untuk menjawab, Itu waktunya bisik-bisik. adalah 2 menit dan akan dimulai sejak Anda bicara. Silahkan. Yang menjawab siapa? Bebas dari Cabup atau Pertanyaannya ke Cawagup. Mas Yuda. Pertanyaannya ke Mas Yuda. Baik, silakan. Boleh begitu? Boleh. Boleh? Boleh. Oke. Silakan. Baik. Pertumbuhan ekonomi dengan cara secara keberagaman semua sektor harus didorong untuk bergerak maju. Apakah UMKM, apakah itu pertanian, apakah itu pertambangan, dan daerah kita ini bukan daerah industri besar, tapi Lumajang adalah industri pertanian berbasis agraris. Saat ini kita sedikit bermasalah soal lahan pertanian pangan berkelanjutan. SK Menteri Perda Kabupaten menetapkan bahwa LP2B kita ditetapkan 32.323 hektar. Maka yang terjadi adalah LP2B kita ini saat ini sudah menurun. Tinggal 30.000 hektar. Ada 2.000 hektar yang sudah beralih fungsi tetapi tidak dikembalikan dalam koridor komitmen menjaga keluasan lahan pertanian. Ini menjadi masalah, satu indikator untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, saya mengajak semua masyarakat untuk berkomitmen menjaga betul soal LP2B ini. Ke depan tidak boleh ada lagi loss atau kehilangan alih fungsi lahan. Jadi clear and clean 1:1 itu sudah harus menjadi komitmen kita. Kemudian industri pengolahan pertanian itu juga menjadi salah satu faktor untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Dan silakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban tadi, kami persilakan untuk paslon dengan nomor urut 1. Terima Waktunya 1 menit 30 detik. Dan akan dimulai saat Anda bicara, silakan. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Saya setuju Bunda, LP2B itu harus yang alih fungsi harus dikembalikan lagi, itu saya sangat setuju karena agar tetap seimbang. Tapi untuk kami, yang kami maksud tadi maksudnya adalah untuk yang berhubungan dengan produk domestik regional bruto yaitu PDRB, ya yang mungkin memang betul unggulannya di Kabupaten Lumajang itu pertanian, yang kalau contoh seperti yang akan kita lakukan, unggulannya misalkan di Lumajang itu ada kopi, atau kemarin Talas kita melepas ekspor ya Cak ya, betul ke Singapura. Selain itu kopi, misalkan kita itu produk pertanian kita linkkan dengan produk pariwisata. Jadi misalkan sekali lagi wisatawan asing apalagi itu sangat suka experience, sehingga bisa wisata kopi di Kabupaten Lumajang. Sangat luas sekali dan banyak sekali petani kopi di Kabupaten Lumajang. Atau wisata petik salak di Pronojiwo dan sebagainya. Ditambahkan Cak? Jadi harus ada interkoneksi. Apa itu interkoneksi? Satu potensi pertumbuhan ekonomi harus mengangkat pertumbuhan ekonomi yang lain. Kalau hari ini sektor pariwisata sekitar 6.000 hari ini orang wisatawan asing yang datang ke Pronojiwo, maka wisatawan asing yang sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata harus juga menjadi bagian pertumbuhan ekonomi pertanian. Karena itu tadi interkoneksi antara pariwisata dengan pertanian itu yang akan kami lakukan ke depan, Cak Torik dan Ning Vika. Baik. Dan berikutnya akan dilanjutkan untuk menjawab dari tanggapan yang sudah diberikan tadi untuk pasangan calon nomor urut 2, waktunya sama 1 menit 30 detik. Silahkan. Oke, saya sepakat. Semua sektor harus kita dorong seperti yang saya sampaikan tadi. Termasuk pariwisata, maka ke depan pariwisata di Lumajang harus bisa menjadi kontributor PDRB yang signifikan. Hari ini kontributor itu didominasi masih oleh sektor pertanian, industri jasa dan industri pengolahan hasil. Turunnya
PDRB untuk sektor pertanian larinya kepada industri pengolahan dan ini cukup baik sehingga kita tidak terlalu mengandalkan sektor pertanian ansih, tetapi turunnya sektor pertanian di PDRB larinya ke industri pengolahan dan ini menjadi berimbang. Jangan lupa di Senduro itu ada susu sapi dan susu kambing. Produksinya itu 12 juta liter per tahun. Tetapi kontribusi kepada PDRB hanya 2,7 juta liter per tahun. Kenapa? Karena pabrik Nestle hanya mengambil bahan mentah saja sebanyak 10 juta liter per tahun dan ini kita rugi. Kita rugi. Yang bisa diolah menjadi bahan jadi itu hanya 2,7. Ke depan kami akan berkolaborasi dengan PT Nestle agar mendirikan pabrik mini untuk bisa menerima bahan setengah jadi dari petani. Baik, waktu sudah habis dan mohon buat para pendukungnya tenang. Dan baik, kita sudah simak bersama bagaimana antar paslon saling bertanya dan juga menjawab dan sertai juga sanggahan dan juga tanggapan. Masih ada segmen kelima untuk kembali kedua pasangan calon beradu gagasan nantinya. Dan debat publik pertama calon bupati dan juga calon wakil bupati Lumajang tahun 2024 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa dan juga hadirin sekalian, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan juga calon wakil bupati Lumajang tahun 2024. Di segmen kelima ini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon. Untuk materi pertanyaan sesuai dengan tema debat kita malam ini yaitu adalah memajukan daerah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi dan juga inklusivitas untuk memperkokoh keberagaman yang berkebudayaan. Baik, dan untuk kali ini kita akan mempersilahkan kepada paslon yang mendapatkan undian untuk abjad terkecil kedua. Baik. Dan untuk itu untuk memberikan pertanyaan akan diberikan kepada pasangan paslon dengan nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda bicara, silahkan. Pasangan Cak Thorik Ningvika telah mempersiapkan pengaturan APBD. Mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, mulai 2,2 triliun hingga 2,4 triliun. Apa potensinya? Kita mempunyai potensi pendapatan yang akan signifikan dari pajak kendaraan bermotor. Sekitar 66% nanti pajak kendaraan bermotor akan berpindah kepada pemerintah kabupaten kota. Dan potensinya adalah 53 miliar. Termasuk juga digitalisasi pajak dan elektronifikasi pajak pasir. Nah, ini akan menjadi potensi yang akan datang bagi pasangan Cak Thorik Ningvika dalam mengelola APBD yang akan datang hingga kami bisa mengukur infrastruktur antara 80 sampai 100 miliar, kesehatan antara 170 sampai 200 miliar dan belanja pegawai 1,3 triliun.
Dengan kecukupan itu, kita optimis pemerintahan yang akan datang lebih stabil, lebih bisa berdaya saing. Baik, cukup. Selesai dan dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawabnya. Waktu 2 menit. Menjawab yang mana? Dari pertanyaannya. Tidak ada. Nggak ada pertanyaan. Tanggapan. Oh. Ya, tanggapan. Dari paslon nomor urut 2. Dan waktu 2 menit. Soalnya saya menunggu pertanyaan tadi. Dipersilakan. Kan ini pertanyaan dan tanggapan. Nah, okay. Baik, dipersilakan Silakan dari ditanggapi. paslon nomor 2 untuk menyampaikan tanggapannya. Dimulai 2 menit dari Anda berbicara. Silakan. Pendapatan daerah itu bisa di-push, bisa didorong dari mana saja. Termasuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor, digitalisasi pajak pasir, dan soal pariwisata itu juga menjadi bagian dari ke depan, menjadi bagian dari pendapatan asli daerah, di mana kita berkeinginan pariwisata tidak hanya pariwisata ansih saja, tetapi ada seni budaya di dalamnya yang itu kemudian ke depan orang datang tidak hanya untuk datang ke tempat pariwisata saja, tetapi dia melihat seni budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Jangan lupa banyak hal-hal yang bisa menjadi pendapatan asli daerah, yaitu industri kayu, yang itu kita bisa mengkolaborasikan dengan para pemilik industri-industri kayu, kemudian para petani-petani tebu yang itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Karena mereka juga menggunakan pengguna jalan yang sudah menjadi aset pemerintah kabupaten. Termasuk pajak pasir yang hari ini banyak sekali pasir ilegal. Untuk meningkatkan itu, maka ke depan pasir-pasir ilegal ini akan kami fasilitasi untuk dimohonkan perizinannya supaya mereka berizin dan supaya pendapatan pajak dari pasir kita meningkat. Kita fasilitasi karena izin pajak pasir itu cukup mahal, seperti AMDAL, konsultan AMDAL itu cukup mahal. Kalau pemerintah yang memfasilitasi tentu akan lebih mudah. Dan ini adalah sumber pendapatan asli daerah. Masih ada waktu mau ditambahkan? Sudah. Sudah cukup? Baik. Baik, dan demikian tadi adalah tanggapan yang sudah diberikan oleh paslon dengan nomor urut 2. Silakan untuk kembali diberikan tanggapan, waktunya 1 menit 30 detik dan waktu mulai saat Anda bicara, silakan. Ini yang membedakan. Sebenarnya harapan kami adalah penanggapan berkaitan dengan konstruksi APBD yang akan datang. Nah, Cak Torik tadi menyampaikan berbagai potensi plotting anggaran yang sudah kami siapkan tentu dengan segala persoalan yang ada dalam setiap pembahasan APBD. Kenapa kami memaksimalkan potensi pendapatan? Karena sektor ini yang akan menjadikan ukuran dasarnya. Berapa sih APBD kita tahun 2026, tahun 2027, dan seterusnya hingga tahun 2030. Nah, misalnya, kalau belanja pegawai kita itu bisa kita tekan sampai 1,3 hingga 1,4 triliun, maka ada kecukupan sekitar 800 miliar hingga 1 triliun dalam kurun waktu di masa-masa yang akan datang dengan seluruh potensi program yang nanti bisa kita explore. Kenapa saya menyampaikan infrastruktur 80 sampai 100 miliar dalam setiap tahunnya? Karena potensi itu bisa menyelesaikan yang sekarang tinggal 19% infrastruktur jalan yang harus diselesaikan. Dengan target ini kami optimis. Ada yang masih belum selesai soal jalan, iya. Tapi kita punya perencanaan tahun kedua, tahun ketiga tuntas, sehingga kita bisa berpikir program yang lain yang itu menjadi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang. Belum lagi soal pendidikan yang kami plotting 210 miliar hingga pelayanan yang lain hingga 500 miliar. Itu yang akan menjamin APBD ke depan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 tanggapannya kembali. Tanggapan kembali? Iya, dan waktunya adalah 1 menit 30 detik. Oke. Cak Torik, untuk menekan belanja pegawai itu sementara jumlah tenaga kontrak kita cukup besar. Kemudian masih harus membayar pegawai-pegawai yang ada. Sementara APBD kita hanya 2,1 sekian triliun.
Maka saya sepakat untuk menekan itu. Tetapi tenaga kontrak kita itu gajinya itu masih di bawah UMK. Masih banyak yang di bawah UMK, 1,7, 1,8. Dan itu kita ini nyuruh-nyuruh orang UMK, tapi di Pemda sendiri masih ada yang di bawah UMK. Dan ini menjadi perhitungan kita bahwa ini juga akan membebani belanja pegawai. Tetapi harus berimbang dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Tentu harus bijak lah. Seperti terlalu tinggi hibah di APBD itu juga menjadikan APBD kita tidak sehat. Dan ini tercermin dalam struktur pola APBD kita selama 5 tahun yang lalu. Masih ada waktu? Sudah. Sudah cukup. Baik kalau begitu. Pertanyaan sudah dijawab, jawaban sudah diberikan tanggapan, tanggapan sudah kembali diberikan tanggapan. Dan sekarang kita lanjutkan kembali untuk memberikan pertanyaan berikutnya. Kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 2. Sudah siap? Dan kembali waktunya adalah 1 menit mulai saat Anda bicara. Cak Torik dan Ninvika, kalau kita mulai tadi bicara soal pariwisata, memang ke depan ini pariwisata kita harus didorong untuk maju. Tetapi sayangnya wisatawan-wisatawan yang datang ke Lumajang itu hanya sebentar begitu. Jadi mereka hanya datang ke Tumpak Sewu, setelah melihat Tumpak Sewu mereka pulang. Mereka datang ke Ranupane setelah melihat Ranukumbolo dan sebagainya pulang. Tanpa mereka berlama-lama di Lumajang sehingga membelanjakan uangnya itu kurang. Begitu. Tidak seperti di Bali atau Jogja. Ketika mereka di Bali, mereka menikmati betul indahnya pariwisata di Bali sampai berhari-hari. Dan kita membelanjakan uang begitu banyak di Bali. Kita membelanjakan begitu banyak uang di Jogja. Maka ke depan kebijakan apa yang akan Cak Torik dan Ninvika ambil? Baik, dan untuk memberikan tanggapan kami persilahkan, untuk memberikan jawaban kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktunya adalah 2 menit, silahkan. Ya, sektor jasa harus tumbuh. Dan Alhamdulillah Kabupaten Lumajang hari ini sudah mempunyai pondasi sektor jasa yang kita bisa memberikan optimisme kepada para wisatawan yang datang ke Kabupaten Lumajang. Hotel Aston Inn tahun depan sudah operasional. The Burno hari ini sudah ada cottage dan resort. Arta Cottage di Pronojiwo hari ini juga menjadi destinasi yang ini tumbuh dan berkembang yang bisa berdampak terhadap beberapa sektor jasa yang lain. Nah, karena itu sektor investasi menjadi bagian penting. Pariwisata problem pada posisi kalau dikelola pemerintah fleksibilitasnya tidak bisa optimal. Karena itu sektor swasta harus masuk, sektor swasta harus tumbuh. Dan itu yang akan menjadi komitmen kami ke depan supaya sektor swasta menjadi bagian penting dari pertumbuhan pariwisata yang sektor jasa inilah yang akan menjadi bagian penting ke depan untuk supaya fasilitasi pariwisata ke Kabupaten Lumajang bisa dirasakan dengan baik. Baik, boleh kita bedah sekarang. Kenapa sih wisatawan itu datang ke Lumajang kok cuma sebentar? Kebanyakan menginap tidak di Lumajang, di Surabaya, di Malang. Karena mereka mengambil paket Batu, Bromo, dan juga Tumpak Sewu. Ke depan, tadi Cak Torik sudah menyampaikan Hotel Aston Inn sedang dibangun sekarang. Dan juga ke depan kami akan menambahkan desa wisata di Kabupaten Lumajang dan mempromosikannya. Sehingga wisatawan datang ke Lumajang tidak merasa rugi, hanya ke Tumpak Sewu saja, tetapi juga wisata-wisata lain di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Termasuk sektor yang lain turunannya dari Tumpak Sewu misalnya, Lavatur hari ini tumbuh dan berkembang. Dan itu akan menjadi pilihan mereka untuk tetap tinggal di Kabupaten Lumajang. Sudah cukup? Masih ada waktu? Sudah habis waktunya. Baik, itulah tadi jawaban yang sudah diberikan. Dan berikutnya kami persilakan untuk memberikan tanggapan kepada paslon dengan nomor urut 2, waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Sebenarnya maksud saya bukan begitu. Jadi kalau wisatawan asing itu sudah bosan mereka tidur di hotel berbintang.
Mereka senang malah tidur di glamping, di tempat-tempat yang maksud saya begini, ada seni dan budaya yang harus kita angkat. Jadi begitu mereka datang ke Tumpak Sewu, ada barong cokot yang itu ditampilkan di tempat lain, sehingga mereka kerasan di sana untuk melihat orang turis itu kalau di Bali hanya sekedar melihat orang berlatih tari Bali, luar biasa, mereka mau berbayar loh. Mereka mau berbayar hanya untuk sekedar melihat orang berlatih tari. Dan kita punya itu di Pronojiwo ketika dia datang ke Tumpak Sewu. Kita suguhi dia barong cokot, kita suguhi dia dengan industri-industri kerajinan tangan yang itu asli Pronojiwo. Misalnya ke Senduro, kita ajak mereka ke Pura sebelum ke negeri di atas awan. Di sana disuguhi tari Bali dan mereka pasti senang sehingga mereka berlama-lama di sana. Mereka kemudian bisa membelanjakan uangnya untuk kerajinan-kerajinan yang itu dihasilkan oleh masyarakat. Ekonomi bertumbuh dan perputaran uang semakin besar. Masih ada waktu? Sudah cukup. Baik, dan silakan untuk memberikan kembali tanggapan 1 menit 30 detik, disilahkan. Yang disampaikan Bunda Indah tadi itu lanjutannya dari pondasi yang sudah harus ada. Kalau pondasinya tidak ada, gimana mau mengembangkan seluruh potensi budaya yang bisa ditampilkan? Apa sarana fasilitasnya? Nah, ini yang kami sampaikan berulang kali bahwa kita sudah punya pondasi. Pondasinya apa? Sektor jasa. Nah, setelah sektor jasa ini tumbuh, apa langkah berikutnya? Interkoneksi. Saya selalu menyampaikan, berbagai interkoneksi. Begitu ada Tumpak Sewu, maka Lavatur menjadi pilihan alternatif keduanya. Begitu Lavatur menjadi alternatif pilihan keduanya bagi para wisatawan mancanegara, kita bisa suguhkan berbagai macam potensi pariwisata yang ada di banyak desa wisata yang bisa ditumbuhkan. Nah, begitu ini interkoneksi, maka satu dengan yang lain akan saling supporting. Nah, begitu saling support, begitu saling mendukung, kita optimis akan banyak yang tumbuh dan berkembang. JIP akan tumbuh dan berkembang sebagai sektor penopang pondasinya. Sarana itu yang harus kita lakukan. Kemudian berbagai seni kebudayaan yang akan ditampilkan, di mana tempatnya? Kan harus difasilitasi. Nah, itu yang saya maksud pondasinya. Tidak bisa kita bicara semua yang berkaitan dengan kebudayaan yang akan ditampilkan, tapi tidak ada fasilitasnya. Karena itu kami akan membangun fasilitas untuk ekspos kesenian di Pronojiwo sebagai bagian dari pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Baik, terima kasih buat para pendukungnya dan sesi tanya jawab antar pasangan calon sudah kita lalui. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon. Yang paling seru semuanya boleh? Tepuk tangannya. Lebih seru lagi boleh? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masih memiliki segmen terakhir yaitu penyampaian closing statement atau penutup. Di mana tentu saja nanti akan menjadi rangkuman dari visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam debat publik pertama calon Bupati Wakil Bupati Lumajang tahun 2024. Suara masa depan, sukseskan Pilkada Kabupaten Lumajang tahun 2024. Untuk Lumajang masa depan Pilihlah kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mari kita melangkah menuju bilik suara 27 November. Golput bukan pilihan, gunakanlah hak suara Anda dengan bijak dalam Pilkada serentak tahun 2024. Ojo lali cek DPT online untuk memastikan jenengmu wis kedaftar. Mari ke TPS tanggal 27 November tahun 2024
untuk pilkada yang demokratis dan berintegritas. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, para hadirin yang hadir secara langsung di studio dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang yang saat ini tengah menyaksikan debat pertama calon bupati dan calon wakil bupati Lumajang tahun 2024. Dan saat ini kita sampai di ujung debat pada malam hari ini, di mana di segmen ini setiap pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement, di mana pernyataan ini sendiri dapat berupa rangkuman dari visi, misi, dan harapan untuk Kabupaten Lumajang atau juga pesan kepada masyarakat sebelum pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Dan closing statement untuk yang pertama kali kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan dengan durasi 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Saya bersyukur selama 5 tahun didampingi oleh Bunda Indah, menyelesaikan berbagai masalah, menyelesaikan berbagai problem, dan saya memilih lebih sering turun lapangan untuk supaya apa? Supaya persoalan itu cepat diselesaikan, supaya problem itu bisa segera dituntaskan. Pertambangan pasir problemnya tidak mudah. Saya menjaga supaya apa? Supaya tidak ada lagi tragedi Salim Kancil kedua di Kabupaten Lumajang. Saya mengambil resiko itu dan saya tahu bahwa tidak ada kepemimpinan yang tidak berani mengambil resiko. Kalau berkepemimpinan ya harus mengambil resiko, dan siapa yang bekerja lebih banyak, catatannya lebih banyak. Dan saya ambil resiko itu untuk supaya rasa keadilan itu hadir di Kabupaten Lumajang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Cak Torik mengerti bersama Ning Vika bahwa tantangan ke depan tidak mudah. Kami akan kerja keras. Tanalu ma tatamanna biqadri ma tata'anna. Apapun capaian yang akan datang harus berdasarkan kerja keras dan seberapa keringat yang dikeluarkan. Nelson Mandela say, may your choices reflect your hopes, not your fears. Pilihanmu merefleksikan harapanmu, bukan ketakutanmu. Baiklah, pada malam hari ini dan momen ini saya juga akan mohon doanya kepada yang hadir di sini dan seluruh masyarakat Lumajang bahwa saya dan keluarga sekarang bergembira mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Dokter menyatakan saya positif hamil anak kedua. Mohon doanya untuk seluruh masyarakat Lumajang agar saya dan bayi yang dalam kandungan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu sudah habis. Kami ucapkan terima kasih untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 dan untuk closing statement akan diberikan oleh pasangan calon dengan nomor urut 2. Waktunya kami mohon berkenan untuk menjaga ketertiban. Semua mohon tenang kami dulu. Kami mohon berkenan. Waktunya belum selesai. Masih ada kesempatan berikutnya untuk pasangan calon berikutnya. Terima kasih atas Anda sudah tenang. Sekali lagi mohon tenang dulu dan dipersilakan kesempatan kepada paslon nomor urut 2. Waktunya adalah 2 menit dan akan dimulai pada saat Anda bicara. Silahkan. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini beserta seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang, terima kasih semua paslon di sini mempunyai itikat yang baik untuk membuat Lumajang yang lebih baik ke depan. Terima kasih untuk seluruh relawan dan masyarakat yang membersamai kami dalam perjuangan ini. Kita ingin rakyat kita sejahtera dan merasakan keadilan. Rakyat pun ingin pemimpin yang bersih, amanah, dan adil. Kenapa salah satu program kami adalah mengalokasikan anggaran dalam APBD, pemberian makanan setiap hari untuk semua anak-anak yatim yang berada dalam panti-panti asuhan se-Kabupaten Lumajang. Bahwa hari ini masih ada panti asuhan yang WA ke saya. Bunda, beras kami habis. Anak-anak tinggal persediaan makan hari ini. Siapa yang salah ini? Dosa siapa ini?
Semoga ke depan persoalan-persoalan sosial bisa diatasi dengan solusi yang baik. Dan kebijakan kami tidak boleh lagi dana APBD digunakan untuk membiayai artis-artis yang menelan dana besar. APBD harus fokus menyelesaikan permasalahan rakyat. Terima kasih untuk semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Apakah mau ditambahkan? Jangan lupa pilih nomor 2. Masih ada waktu lagi mungkin? Sudah cukup? Baik, kalau begitu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pasangan calon yang sudah memberikan visi, misi, dan program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Baik, hadirin dan juga pemirsa, pernyataan penutup dari paslon nomor urut 2 menjadi akhir dari rangkaian debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Lumajang tahun 2024. Terima kasih kepada semua dan juga para paslon yang sudah berpartisipasi menyampaikan ide, gagasan melalui visi dan juga misi dan juga program kerja pembangunan Kabupaten Lumajang. Debat publik ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Lumajang untuk menentukan pilihan terbaik di tanggal 27 November 2024 mendatang. Baik, dan untuk menutup acara kita pada malam hari ini kami mohon berkenan untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 untuk bersama-sama berjejer di depan. Silahkan untuk saling mendekat dan berdampingan. Mari kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat Kabupaten Lumajang, bahwa persaingan pilkada merupakan kompetisi yang berlangsung secara fair, menyenangkan, dengan dilandasi kesadaran siap menang dan siap kalah. Mari bergandengan tangan demi tujuan mulia untuk Kabupaten Lumajang yang lebih baik. Baik, dan tentunya kembali kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara kali ini. Terutama untuk KPU Kabupaten Lumajang. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 nanti datang ke TPS, salurkan hak suara Anda, pilihlah pemimpin yang terbaik. Dan untuk itu saya Pinky Daria. Dan saya Ferry Hidayat. Pamit undur diri dulu, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.